Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Bapak dan Dandan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen. Mungkin yang kalian pernah mendengar kata manajemen. Nanti akan kita bahas di slide berikut ini. Namun sebelum itu, coba apa yang bisa kalian lihat dari slide berikut ini? Selain gambar orang, jadi ini analoginya adalah ada secari kertas yang berwarna putih dan ada satu titik noda warna hitam, kan? Betul nggak? Jadi mungkin hanya titik hitam yang bisa kita lihat. Mengapa? Padahal ini kan putih, warna putih ini lebih dominan, kan? Betul nggak? Ya, ini betul lebih dominan. Tapi kenapa yang bisa kita lihat hanya noda hitam ini? Hal ini memiliki makna yang cukup membuat kita menung bahwa dalam kehidupan itu terkadang kemungkinan buruk atau apa yang orang lain lakukan, ya, terutama dalam menilai diri kita sendiri, mungkin tidak akan selalu memuaskan kita. Mengapa? Karena kebanyakan orang memang lebih mudah untuk melihat satu keburukan daripada melihat seri kebaikan yang telah kita lakukan, bahkan melupakan kebaikan itu. Iya, jadi terkadang reputasi kita, pencapaian kita yang telah maksimal, yang telah baik, yang telah kita capai, belum tentu bagi orang lain itu adalah satu yang positif. Terkadang hanya karena satu kesalahan kecil, apa yang telah kita raih, apa yang kita lakukan menjadi buruk di mata orang lain atau dalam diri lain. Makanya sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita selalu konsisten dengan apa yang kita kerjakan, selalu berbuat kebaikan, jangan sungkan untuk saling tolong-menolong, dan juga jangan sampai orang lain membuat kita dibenci, bahkan nanti bisa saja menjadi musuh, kan? Itu jadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya tetaplah berbuat kebaikan terlepas dari penilaian orang lain berkata apa, yang penting kita konsisten dalam melakukan amalan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ayo kita lanjut. Tadi di awal slide kita telah mengetahui bahwasanya di pertemuan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang fungsi manajemen. Namun sebelum kita bahas ke fungsi-fungsi manajemen, berikut ini merupakan definisi manajemen. Manajemen ini berasal dari kata manage. Manage kalau bahasa Inggris berarti artinya manage itu mengelola atau mengatur, ya. Kita artikan ke secara sederhana bahwa manage itu adalah mengelola atau mengatur. Adapun definisi secara utuh dari manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada di perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Nah, jadi inti dari manajemen ini adalah mengelola dan mengatur, dan manajemen ini juga merupakan satu ilmu dan seni bagaimana pihak-pihak dalam perusahaan mengelola sumber daya perusahaan yang ada untuk
dimanfaatkan dalam pencapaian tujuan. Apa saja sumber daya perusahaan diantaranya? Ya, ada uang, ada manusia atau karyawan, ada mesin. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sebetulnya kalian secara tidak langsung atau tanpa disadari yang namanya manajemen itu pasti akan selalu terbawa dalam kehidupan sehari. Contohnya dalam mengelola waktu, bagaimana kalian memanfaatkan waktu dengan berbuat hal-hal yang positif, mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah sholat subuh sampai menjalankan aktivitas, dan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kalian. Itu juga kan tentunya harus dimanage. Apalagi kalian sebagai pelajar tentunya harus pandai-pandai mengatur waktu, karena bagaimanapun juga masa depan kalian akan ditentukan dari bagaimana pribadi kita bisa mengatur waktu untuk hal-hal yang positif. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini fungsi manajemen ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya sekilas pernah Bapak sampaikan dalam modul. Manajemen ini ada 4 fungsi yang secara umum bisa kita bahas atau bisa kita pelajari. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan ini berarti menyangkut segala kegiatan yang baik itu di organisasi, perusahaan ataupun di instansi lainnya, bagaimana merumuskan suatu strategi, suatu visi atau misi ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, biasanya dalam planning ini ditandai dengan kegiatan adanya pertemuan, rapat-rapat, bagaimana diskusi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi mau kemana arah perusahaan dibawa. Misalkan kalau mau bisnis apa yang akan dijalankan, itu juga masuk jadi perencanaan. Selanjutnya ada yang namanya pengorganisasian. Organizing. Nah, organizing ini ciri dari kegiatan organizing setelah apa tadi di planning yang direncanakan tentang penyusunan tujuan, visi atau misi. Di organizing ini adalah menentukan orang-orang yang nanti akan menjalankan perusahaan untuk dibawa ke tujuan yang diinginkan. Jadi di sini adanya pembagian tugas, adanya pembagian wewenang, tanggung jawab, termasuk menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuan bidangnya masing-masing, keahlian masing-masing, agar nanti ketika melaksanakan pekerjaannya lebih fokus dan optimal, karena memang orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya. Dan selanjutnya ada equating. Equating ini pengarahan atau penggerakan. Jadi dalam equating ini ditandai dengan adanya seorang pemimpin atau mentor ataupun instruktur, yang mana tugasnya itu adalah membimbing, memberitahukan apa saja tugas dari karyawan untuk dikerjakan di perusahaan. Nah, arah dan tujuan perusahaan, instruksional perusahaan nanti yang benar adalah yang satu ini, pengarahan, bisa oleh manajer, bisa oleh staf atau karyawan yang ditunjuk sebagai ketua untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nanti tugasnya adalah untuk mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, yang terakhir ini ada controlling. Controlling ini bisa diartikan sebagai pengawasan atau pengevaluasian. Nah, karena segala kegiatan tentunya perlu dievaluasi dan perlu diawasi. Kalau evaluasi kan tidak akan akhir ya. Nah, perlu pengawasan. Ini tujuannya untuk memastikan apakah kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan itu
sesuai nggak dengan perencanaan, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan wewenangnya. Itu fungsi dari pengawasan. Jadi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, karena nanti kalau tidak fokus dalam pekerjaan, apa yang dilakukan mungkin hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, berbicara tentang fungsi manajemen yang barusan kita sedikit bahas, ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian. Mungkin ini untuk lebih kita bisa memahaminya, berikut akan Bapak sebelumnya kita lihat dulu konsep inti fungsi manajemen dalam organisasi. Nah ini ya, tadi ada 4 pilar fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengevaluasian. Nah kalau kita bisa simpulkan bahwa konsep manajemen itu sebetulnya adalah bagaimana seseorang atau pihak-pihak terkait merumuskan strategi dan berpikir, think, strategi, think, plan, manage. Jadi mulai dari berpikir, merumuskan strategi, dan merencanakan kegiatan, dan kegiatan itu harus di-manage, harus diatur, harus dikelola. Nah, tujuannya apa? Ini, dengan kita memanage sumber daya yang ada, contohnya orang-orang atau karyawan dalam pelaksanaannya, ini akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Jadi bagaimana perusahaan itu maju atau mundur ya tergantung manajemennya. Kalau manajemennya bagus, pengolahannya bagus, tentunya perspektif kedepannya perusahaan tersebut akan berkembang, bahkan akan jadi lebih besar dan tujuannya akan tercapai. Nah, coba kita lihat dulu, ini ada salah satu contohan. Nah, Bapak ambil contoh bagaimana sih pentingnya sumber daya manusia bagi suatu perusahaan dan apa hubungannya SDM dengan manajemen. Oke, kita saksikan dulu ya. Ini videonya. Ini katakanlah ada tipe-tipe karyawan, itu pekerja yang ada yang umumnya ditemukan di perusahaan. Ini ada yang pertama adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab ya, penuh terhadap pekerjaannya. Ini tipe orang kedua. Orang ini tipenya pekerjaan efektif ya, sangat efektif. Jadi bekerja, berkembang besar untuk bekerja, belajar dan memberikan kemampuan. Jadi dia tahu mana yang harus dia lakukan untuk kesuksesan dalam bekerja. Nah ini tipe orang yang ketiga, tipe karyawan yang ketiga ini di sini kita bisa melihat pekerja ini seakan-akan terpaksa yang membantu. Jadi kontribusinya itu tidak banyak membuat perbedaan karena dia seolah-olah malas ya untuk bekerja dan ingin yang tidak bekerja saja oleh pimpinan atau pimpinan. Nah ini juga yang keempat, tipenya PTS, sumber potensi, karena ini tipe ini akan dapat menghasilkan perusahaan konflik, misalnya ada konflik di tempat bekerja yang bisa berdampak ke kinerja perusahaan. Nah ini yang paling tipe ekspresif dibanding, jadi dia secara aktif ingin masuk dan ingin menghancurkan dan ingin teman itu tidak meraih kesuksesan karena dia mengganggu jalan-jalan organisasi sehingga menimbulkan konflik di antara karyawan. Ini adalah contoh karyawan yang bagus. Di sana kita lihat adanya teamwork, adanya kerjasama tim, jadi semua sama-sama bekerja, sama-sama fokus dalam melaksanakan pekerjaan. Nah ini, jadi terkadang ketika ada tipe-tipe orang ini
pimpinan harus berani mengambil keputusan apakah mau disanksi atau di HK atau diperingati betul. Nah ini adalah contoh dari kerjasama tim dalam usaha ini akan membantu tercapainya tujuan perusahaan dan pengelolaan perusahaan akan tercapai. Pengelolaan perusahaan akan tercapai karena memang sangat baik bersama mengutamakan kerjasama tim saling membantu demi tercapainya tujuan bersama. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba kita terapkan contoh-contoh fungsi manajemen ini. Contohnya kita SMK Perbankan Syariah akan mengadakan kegiatan pensi misalnya di sekolah. Tentunya kan pasti perlu persiapan, perlu pembentukan panitia, perlu pembagian tugas sampai sebelum kegiatan dilaksanakan sampai di pelaksanaan dan di akhir ya, dari evaluasi dari kegiatan. Oke, kita lihat nanti tugas kalian adalah Bapak nanti akan memaparkan studi kasus, contoh-contoh berbentuk cerita yang mana di dalam itu akan ada keterkaitan keempat fungsi manajemen, planning, organizing, evaluating, dan controlling. Jadi kalian nanti ketika sudah kita bahas contoh-contoh kasusnya, coba kalian urutkan manakah urutan yang paling benar, mulai dari planning, organizing, evaluating, dan controlling. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama, Lutfi, ketua OSIS kita ya, menempatkan orang sesuai kemampuan dan keahlian dalam bidangnya. Nah, jadi ini ketua OSIS ini dia berusaha untuk menempatkan sekbid atau orang-orang yang terpilih di sekbid OSIS untuk menjabat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan di struktur kepanitiaan pensi pun Lutfi ini menentukan tugas-tugas itu sesuai dengan karakter orang-orang yang mau bekerja keras, terus yang tipe-tipe pemikir itu ditugaskan untuk mendekorasi, yang punya kelebihan di desain, seni, ataupun mendekorasi ruangan atau membuat tulisan-tulisan yang kreatif itu ditempatkannya sesuai dengan kalian. Nah, ini contoh statement yang kedua. Dalam pelaksanaannya, Lutfi bersama seluruh koordinator sekbid melaksanakan fungsi pengawasan berupa evaluasi kerja. Jadi Lutfi ini melakukan pengawasan ketika kegiatan dilaksanakan ya, dan dievaluasi kekurangan yang masih dirasakan dari apa yang telah anggota panitia pensi itu dilaksanakan. Pada tahap pengawasan, seringkali Lutfi dan para koordinator mengambil tindakan korektif. Jadi ada tindakan koreksi, langsung diperbaiki ketika ada hal yang masih kurang atau dalam mempersiapkan kebutuhan untuk pensi ada yang kurang, dia langsung koreksi, langsung meminta untuk dilengkapi, itu tindakan korektif. Sehingga pelaksanaannya itu tetap keep on the track, jadi tetap pada jalurnya, tetap pada tujuan mawaannya, rencananya. Nah, selanjutnya ini ada statement yang ketiga. OSIS Kapolsek mengadakan rapat persiapan pensi. Mereka mulai dengan menetapkan tujuan pentas ini. Jadi tujuan pentas ini apa? Terus selain itu, mereka juga menghimpun ide-ide kreatif, konsep-konsep dari peserta rapat, dalam hal ini sekbid OSIS. Tidak lupa juga mereka mengidentifikasi segala kemungkinan. Tentunya nanti ketika hari H pelaksanaan pensi ada trouble, masalah misalkan mati lampu, seperti apa. Jadi di sini mereka bahas kemungkinan terburuk yang akan terjadi, baik itu hambatan ataupun apapun itu yang nanti akan muncul. Jadi sudah didiskusikan di rapat ini. Nah, setelah konsep dasar didapatkan, mereka mengembangkan rencana atau konsep dasar tersebut. Tidak lupa juga
mereka membahas sumber dana, serta rencana anggaran dananya, RAB, rencana anggaran biaya. Hal penting lainnya juga merencanakan target dan sasaran serta media promosi. Jadi media promosi ini bagaimana mensosialisasikan kepada warga sekolah bahwa OSIS akan mengadakan atau sekolah akan mengadakan pentas ini. Yang terakhir ini sebagai ketua pelaksana LUTFI melakukan penggerakan berupa pembagian kerja yang jelas tentunya berdasarkan struktur organisasi atau kepanitiaan yang telah disepakati pada rapat sebelumnya. Ia juga memimpin dan mengarahkan anggotanya untuk bekerja dengan baik, jadi supaya jelas pekerjaannya. Tidak hanya menggerakkan, LUTFI juga selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekannya sehingga seluruh panitia yang bertugas dengan ikhlas dan maksimal memberikan kemampuannya semaksimal mungkin untuk kelancaran kegiatan pensi itu supaya berjalan dengan lancar. Nah, dari keempat statement ini, coba kalian urutkan mana yang paling pertama yang harus dilakukan oleh dalam contoh kasus ini para panitia pensi yang akan merencanakan pensi untuk dilakukan. Yang mana? Ayo siapa yang sudah mengetahui jawabannya? Oke, kita lihat nomor 3. Ya, betul ya. Jadi perencanaan itu adalah tahap awal dari fungsi manajemen. Jadi di sini dibahas di rapat diskusi ini segala kemungkinan, tujuannya apa kegiatan itu dilaksanakan, terus dari mana sumber dananya, penyusunan anggaran dan lain sebagainya. Yang kedua mana? Yang kedua ada organizing, ya nomor 1. Nomor 1 ini kan sudah digarisbawahi, menempatkan orang sesuai kemampuan. Nah, ini berarti organizing. Jadi pembagian tugas di sini, menentukan tanggung jawab, pembagian tugas sesuai dengan keahlian atau bidang masing-masing, itu adanya di organizing. Ini yang ke nomor 4 adalah equating, ya sudah jelas. Ini sudah bisa diidentifikasi karena di sini adanya apa? Di sini adanya pemberian motivasi, mengarahkan pekerjaan. Itu kan salah satu kegiatan dari equating. Bagaimana mengarahkan dalam hal ini anggota panitia pensi untuk bisa bekerja tetap pada pekerjaan yang telah disebutkan. Yang terakhir adanya controlling, pengawasan, evaluasian. Nah, dalam hal ini juga salah satu fungsi dari pengawasan atau pengevaluasian tentunya ini akan membuat siapapun itu, baik pihak-pihak panitia atau pihak sekolah, ini akan membantu dalam mengkoreksi atau tindakan evaluasi, tindakan perbaikan bila mana suatu saat nanti sekolah akan melaksanakan kegiatan yang serupa. Jadi dengan kegiatan yang telah terlaksana, kita bisa mengevaluasi kira-kira hambatannya apa, terus kendalanya apa, gitu. Jadi dari situ kita akan mengevaluasi untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Itu fungsi dari pengawasan. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Apa yang telah kita bahas tadi, bahwasannya yang membuat kegiatan pensi itu berjalan dengan lancar dan sukses tentunya tidak terlepas dari apa yang penerapan manajemen yang baik ya. Meskipun mungkin masih ada kekurangan yang dirasakan, tapi itu kan tidak apalah, itu juga kan ada koreksi yang nah, dari hal tersebut bisa kita temukan bahwasanya kata kunci supaya segala kegiatan yang akan kita laksanakan bisa tercapai dengan sesuai tujuan adalah yang pertama adalah perencanaan yang matang. Jadi harus direncanakan ya, daripada perencanaan itu di sana kita akan
apa, menganalisis segala kemungkinan yang terjadi, terus dari mana sumber dana, termasuk hal-hal lain yang mungkin nanti akan dipertimbangkan untuk kesuksesan suatu kegiatan. Nah, yang berikutnya adanya pembagian orang dan tugas yang jelas. Ini tentu saja karena kejelasan tugas dan tanggung jawab itu memang akan membantu seseorang akan bisa bekerja dengan maksimal dan optimal ya. Karena dia sudah tahu nih dengan pasti tugasnya itu apa. Jadi insya Allah dia akan tanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan oleh pimpinan dan pimpinan. Nah, selanjutnya ada koordinasi pengarahan. Ini adanya di training, pengarahan. Promosi yang tepat sasaran. Jadi maksud promosi yang tepat sasaran ini adalah bagaimana para panitia itu mengkomunikasikan, mensosialisasikan apa yang akan dilakukan tentang suatu acara atau kegiatan. Nah, yang tak kalah pentingnya dari sini adalah adanya pengambilan tindakan korektif yang tepat dan cepat. Ini menyangkut evaluasi dari kegiatan secara keseluruhan ya. Supaya dari evaluasi ini didapatkan kita tahu efektivitas kegiatan itu terlaksana dan apa yang harus dilakukan untuk diperbaiki ketika di suatu saat atau di waktu yang akan datang akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, serta yang tidak kalah penting juga adalah ingat dalam suatu perusahaan itu, manajemen itu sangat penting adalah komunikasi, communication antara pimpinan dan bawahan. Kalau dalam hal ini berarti panitia dan pihak sekolah, antara OSIS dan pembina OSIS, antara OSIS dan Fakase kesiswaan, antara Fakase kesiswaan dan kepala sekolah. Begitupun sebaliknya. Jadi komunikasi itu kunci ya, dalam suatu perusahaan. Kondusif atau tidak kondusifnya suatu perusahaan ini akan ditentukan dari komunikasi. Jadi memang itulah kunci dari kesuksesan suatu organisasi, dari yang mana ini akan berpengaruh juga kan pada maju mundurnya suatu organisasi atau perusahaan. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang ya, tentunya di pembahasan materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker supaya kita terhindar dari virus corona. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.